Selanjutnya, saya akan membacakan subbab kedua, sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Saat kebanyakan orang membayangkan mental masa bodoh ini, mereka membayangkan sejenis kekaleman yang tidak terpengaruh apapun, ketenangan yang mampu melewati semua badai. Mereka membayangkan dan ingin menjadi seseorang yang tidak tergoyahkan dan tidak membuat gusar siapapun. Ada sebutan untuk orang yang tidak punya emosi atau pemahaman untuk apapun, psikopat. Mengapa Anda ingin meniru seorang psikopat? Saya tidak habis pikir. Jadi, apa arti masa bodoh ini di sini? Mari kita lihat 3 seni yang dapat membantu menjernihkan perkara ini. Seni pertama, masa bodoh bukan berarti menjadi acuh tak acuh. Masa bodoh berarti nyaman saat menjadi berbeda. Sama sekali tidak ada yang dapat dikagumi atau diamini dalam sikap acuh tak acuh. Orang-orang yang acuh tak acuh adalah mereka yang lemah dan ciut hatinya. Mereka tergolong couch patates, malas bergerak, dan tukang usil di internet. Faktanya, orang-orang yang acuh tak acuh sering berusaha untuk bersikap masa bodoh karena dalam kenyataannya mereka terlalu rewel terhadap segala sesuatu. Mereka terganggu dengan apa yang dipikirkan semua orang tentang rambut mereka, sehingga mereka tidak pernah berusaha payah mencuci atau menyisirnya. Mereka risau dengan apa yang dipikirkan setiap orang tentang ide mereka. Jadi mereka bersembunyi di balik sarkasme dan kritik pedas. Mereka takut, tidak membiarkan siapapun mendekati mereka, sehingga mereka menampilkan sosok mereka sebagai manusia yang spesial, unik, dengan segudang masalah yang tidak mungkin dimengerti orang lain. Orang yang acuh tak acuh takut terhadap dunia dan gaung pilihan mereka sendiri. Mereka bersembunyi di dalam liang kelabu tanpa emosi yang mereka gali sendiri, terserap oleh diri mereka sendiri dan mengasihani diri sendiri, terus-menerus mengalihkan perhatian mereka dari hal yang menuntut waktu dan energi mereka, yang disebut kehidupan. Karena inilah fakta tentang kehidupan. Tidak pernah ada yang namanya masa bodoh. Anda pasti membutuhkan sesuatu. Sisi biologis kita selalu peduli akan sesuatu. Dan karena itu, kita akan selalu memedulikan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang kita pedulikan, hal apa yang kita pilih, dan bagaimana caranya agar kita bersikap masa bodoh terhadap hal yang memang tidak ada maknanya. Ibu saya baru saja ditipu teman dekatnya dan kehilangan uang dalam jumlah banyak. Jika saya acuh tak acuh, saya akan mengangkat bahu, menyeruput mocha, dan mengunduh serai The Weir musim berikutnya. Maaf Bu, tapi bukan itu yang saya lakukan. Saya geram, saya naik pitam, saya berkata, dasar keparat kurang ajar,
Lihat saja, Bu. Kita cari pengacara biar keparat itu merasakan akibatnya. Tahu mengapa? Karena saya sama sekali tidak peduli. Saya akan hancurkan sekalian hidup laki-laki itu jika memang perlu. Ilustrasi tersebut menggambarkan ketajaman pertama dalam seni bersikap masa bodoh ini. Ketika kita berkata, keparat, awas, Mark Manson bersikap masa bodoh. Bersikap masa bodoh tentang apapun. Sebaliknya, yang dimaksud adalah bahwa Mark Manson bersikap masa bodoh terhadap kesengsaraan yang menghalangi tujuannya. Dia tidak ambil pusing dengan orang-orang yang geram saat itu, saat ia melakukan sesuatu yang dirasa benar, atau penting atau mulia. Artinya adalah bahwa Mark Manson adalah tipe orang yang akan menulis kisah dirinya sebagai orang ketiga, hanya karena dalam pikirannya itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Dia hanya masa bodoh, itu saja. Inilah yang patut dikagumi. Tentu saja, bukan saya yang harus Anda kagumi dalam kalimat-kalimat di atas. Namun, perjuangan dalam mengatasi kesulitan, kerelaan untuk menjadi berbeda, dipandang sebagai orang buangan, sampah masyarakat, semua itu ditempuh demi nilai-nilai orang itu sendiri. Kesediaan untuk menatap lekat-lekat kegagalan dan mengangkat jari tengah Anda ke arahnya. Orang-orang tidak peduli dengan kerasnya perjuangan itu. Tak peduli dengan resiko kegagalan, masa bodoh akan hal-hal yang memalukan yang mungkin terjadi. Orang-orang yang hanya tertawa lalu kembali mengerjakan apa yang mereka yakini. Karena mereka tahu kalau itu benar. Lebih penting daripada perasaan mereka sendiri dan kebanggaan serta ego mereka sendiri. Orang-orang ini namun untuk setiap hal yang tidak penting dalam hidup. Mereka menyimpannya untuk perkara yang sungguh penting. Teman-teman, keluarga, target hidup, burritos, dan mungkin 1 atau 2 gugatan hukum. Dan karena keputusan itulah, karena mereka memutuskan untuk menyimpan kepeduliannya hanya untuk hal-hal orang-orang jadi peduli terhadap mereka. Karena berikut ini, lagi-lagi adalah fakta tentang kehidupan. Anda tidak akan bisa menjadi sosok yang penting dan mengubah hidup beberapa orang, tanpa menjadi bahan candaan dan tertawaan bagi orang lain terlebih dahulu. Tidak akan bisa, karena tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan. Ada sebuah ungkapan, entah kemanapun kamu pergi, disitulah dirimu. Hal yang sama juga berlaku untuk kesulitan dan kegagalan. Masa bodoh kemanapun Anda pergi, akan ada 300 km kesulitan yang menanti Anda. Dan itu tidak apa-apa. Intinya adalah bukan menghindari kesulitan. Intinya adalah menemukan hal sulit. Seni kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan. Pertama-tama Anda harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting dari kesulitan. Bayangkan Anda berada di toko bahan makanan dan Anda melihat seorang wanita tua berteriak kepada seorang kasir, memakinya karena tidak Mengapa wanita itu mengamuk? Toh itu cuma 3 sen. Akan saya katakan alasannya.
Wanita itu mungkin tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan setiap hari selain duduk di rumah mengguntingi kuponnya. Dia tua dan kesepian. Anak-anaknya brengsek dan tidak pernah datang berkunjung. Dia tidak pernah lagi bercinta selama lebih dari 30 tahun. Dia tidak bisa tunjangan pensiun adalah tumpuan hidup terakhirnya. Dan dia kemungkinan akan meninggal dengan memakai popok dewasa sambil membayangkan dirinya berada di Candyland. Jadi, wanita renta itu pun mengguntingi kupon-kupon tersebut. Hanya itu yang dimilikinya. Dirinya dan kupon keparatnya. Hanya itu yang penting baginya, karena tidak ada hal lain yang bisa ia pedulikan. Dan begitulah, saat kasir berjerawat berusia ketika si kasir berusaha melindungi mesin hitung uangnya, layaknya ksatria yang melindungi keperawanan seorang gadis. Jelas sekali, si nenek akan benar-benar meledak. Kejengkelan selama 80 tahun akan tumpah seketika. Seperti hujan es dahsyat yang mengiringi kecerewetan nenek itu tentang di zamanku dulu tidak seperti ini, atau di zamanku dahulu orang lebih punya tata krama. Alasan dibalik orang-orang yang kemahan musim panas ini adalah bahwa mereka tidak punya sesuatu yang layak untuk dipedulikan. Jika Anda menyadari kalau diri Anda secara konsisten memberikan membuat Anda gusar. Foto baru mantan pacar Anda di Facebook. Betapa cepat baterai remote TV Anda mati. Kehilangan kesempatan membeli hand sanitizer. Sesuatu yang layak dikerjakan di hidup ini. Dan itu hand sanitizer, bukan remote TV. Mengatakan bahwa ketika seseorang tidak memiliki masalah, pikiran secara otomatis akan menemukan cara untuk menciptakan suatu masalah. Saya rasa apa yang sebagian besar orang, khususnya orang kulit putih kelas menengah terdidik yang ngehe atau manja, anggap sebagai masalah hidup, sesungguhnya hanya efek samping dari tidak adanya sesuatu yang lebih penting untuk dipedulikan. Jadi, menemukan sesuatu yang paling produktif untuk memanfaatkan waktu dan tenaga Anda. Karena jika Anda tidak menemukan sesuatu yang penuh arti, perhatian Anda akan tercurah untuk hal-hal yang tanpa makna dan sembrono. Seni ketiga. Entah Anda sadari atau tidak, Anda selalu memilih sesuatu hal untuk diperhatikan. Orang-orang tidak dilahirkan dalam keadaan tanpa kepedulian. Faktanya, kita dilahirkan. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang menangis karena warna biru di topinya tidak sesuai? Persis. Sungguh anak kecil yang bikin repot. Saat kita belia, semua hal terasa baru dan seru, dan semuanya tampak begitu berarti. Karena itu, kita jadi peduli banyak hal. Kita peduli tentang setiap hal dan setiap orang. Tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita. Tentang apa yang dikatakan orang atas diri kita. Tentang apakah cowok atau cewek yang manis itu.
membalas telepon kita atau tidak, tentang apakah kaos kaki kita cocok atau tidak, atau apa warna balon ulang tahun kita. Ketika dan setelah menyadari bahwa banyak waktu terlewat begitu saja, kita mulai memperhatikan bahwa sebagian besar hal semacam ini hanya memiliki dampak yang kecil dalam hidup kita. Orang-orang yang berkomentarnya sangat kita risaukan. Orang-orang tidak lagi terhitung di dalam kehidupan kita. Penolakan-penolakan yang sangat baik. Kita jadi tahu betapa kecilnya perhatian yang diberikan oleh orang lain pada detail-detail superficial tentang diri kita. Dan kita pun akhirnya memilih untuk tidak lagi menanggapi mereka terlalu serius. Intinya, kita menjadi semakin selektif terhadap perhatian yang rela kita berikan. Inilah sesuatu yang kita sebut kedewasaan. Ini bagus. Sebaiknya Anda mencobanya, belajar untuk peduli hanya pada sesuatu yang sangat berharga. Seperti yang dikatakan Bung Moreland kepada rekannya, Detektif McNulty, dalam The Wire, yang sialnya masih belum selesai saya unduh. Itulah yang Anda dapatkan jika mencurahkan perhatian tidak pada saatnya. Lalu, seiring pertumbuhan usia dan memasuki paruh baya, perubahan lain mulai terjadi. Energi kita mulai menurun, identitas kita pun mulai menguat. Kita tahu siapa kita dan kita menerimanya tidak membanggakan. Dan anehnya, ini membuat kita merasa merdeka. Kita tidak lagi perlu peduli terhadap setiap hal. Hidup berjalan apa adanya. Kita menerimanya, entah baik atau buruk. Kita menerima bahwa kita tidak akan pernah menyembuhkan kanker atau pergi ke bulan atau merasakan puting Jennifer Aniston. Dan itu tidak masalah. Hidup terus berjalan. Jadi, sekarang ini kita bisa menyisihkan perhatian kita yang semakin berkurang untuk hal yang benar-benar layak dalam kehidupan. Ayunan golf kita. Dan herannya, hal-hal itu sudah cukup membahagiakan. Penyederhanaan ini sesungguhnya membuat kita senantiasa merasa sangat bahagia. Dan kita mulai berpikir, mungkin apa yang dikatakan Bukowski, pecandu alkohol yang gila itu memang benar adanya. Jangan berusaha. Demikian subbab kedua, sebuah seni untuk bersikap masa bodoh. Selanjutnya, subbab ketiga. Jadi Mark, ngomong-ngomong apa inti buku ini? Akan dibacakan di video berikutnya.